Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Chandra. Saya merupakan salah satu dosen program studi Diploma 3 Teknologi Listrik jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika Politeknik Negeri Ketapang. Saya memulai mengajar di Politeknik Negeri Ketapang tahun 2009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khusus di aspek pengajaran. Di dalam kurikulum program studi Diploma 3 Teknologi Listrik jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika memiliki mata kuliah teori dan praktik yang terpisah. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah mata kuliah teori, yaitu mata kuliah instalasi listrik tenaga. Mata kuliah instalasi listrik tenaga adalah mata kuliah pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Dengan bobot penilaian akhir dari proses pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama yaitu kehadiran dengan bobot 10%, kedua yaitu tugas dengan bobot 20%, ketiga yaitu UTS dengan bobot 30%, dan yang terakhir adalah UAS dengan bobot 40%. Materi yang dipelajari pada mata kuliah ini ada 6 bab, yaitu bab pertama dasar instalasi listrik tenaga, yang mana diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan syarat-syarat instalasi listrik tenaga berdasarkan ekonomi dan keamanan, dan menjelaskan diagram blok instalasi listrik tenaga. Pada bab kedua yaitu syarat dan ketentuan instalasi listrik tenaga, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan syarat dan ketentuan dari sirkuit motor, proteksi, kendali, dan sarana pemutus. Bab 3, titik kontak. Pada materi ini merupakan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi, macam-macam, dan cara kerja dari titik kontak. Bab 4 yaitu pengaman arus listrik. Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi fuse, fungsi cara kerja circuit breaker, dan fungsi cara kerja dari thermal over relay. Bab 5 yaitu kendali. Pada materi kendali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi, jenis, dan sistem kerja dari saklar, dari kontaktor magnet, timer, dan lampu tanda atau lampu indikator. Dan bab terakhir yaitu materi terakhir adalah sistem pengendalian motor listrik. Diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengasut motor secara langsung, putaran kiri kanan, dan start delta. Referensi dari ke-6 bab materi tersebut adalah buku instalasi listrik tenaga yang saya susun sendiri dan diterbitkan oleh CP Semetrika dan dicetak pada tahun 2020. Dari materi yang dipelajari pada mata kuliah ini, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan standar peraturan instalasi listrik tenaga. Kedua, mahasiswa mampu memahami komponen peralatan instalasi listrik tenaga. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengendalian motor listrik. Untuk mencapainya, saya melakukan metode pembelajaran dalam bentuk ceramah, diskusi tanya jawab interaktif, dan penugasan. Dalam ceramah, diskusi tanya jawab interaktif, saya akan menyampaikan materi sekaligus memberikan contoh-contoh yang ada di lingkungan masyarakat yang sering ditemui dan juga di lingkungan industri agar mahasiswa bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dan di akhir pembelajaran, saya akan memberikan kuis dalam bentuk pertanyaan lisan atau tugas yang berdasarkan materi yang disampaikan. Kuis yang dimaksud adalah dengan memberikan satu pertanyaan lisan yang akan dijawab mahasiswa pada satu lembar HPS A4 dibagi 2, dan akan menunjuk satu orang untuk menjawab kuis tersebut setelah waktu pengisian jawaban berakhir, yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk tugas, ada penugasan bentuk perorangan dan juga ada penugasan bentuk kelompok, yaitu membuat video penjelasan sistem kerja dari komponen peralatan instalasi listrik tenaga
dan juga melakukan perancangan simulasi instalasi listrik tenaga pada motor listrik menggunakan aplikasi simulator. Demikian penjelasan singkat tentang metode pembelajaran mata kuliah teori instalasi listrik tenaga yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Berikut singkat proses pembelajaran dari salah satu materi yang dilakukan di dalam kelas. Lagi di mata kuliah instalasi listrik tenaga. Mana kita di pertemuan terakhir ya, pertemuan di bab keempat, mungkin kita langsung ke bab keempat, bab keenam. Mana di bab keenam ini kita di sistem pengendalian motor listrik. Jadi di sistem pengendalian motor listrik ini, nah sistem pengendalian motor listrik ini kita ada 3 macam, ya. Yang pertama itu adalah manual, yang kedua itu adalah semi otomatis, dan yang ketiga adalah otomatis. Dimana di manual itu bisa kita lihat bahwa di sini ya perbedaannya adalah di sistem kendalinya. Kalau kendali sistem semi otomatis beda juga sistem kendalinya, dan untuk kendali otomatisnya itu ada beda untuk kendalinya. Dimana di sistem kendali manual ini kita perlu tenaga, agak lebih memerlukan tenaga untuk mengendalikan motornya. Dimana kita akan menggunakan handle, jadi dia menggunakan tenaga agak kuat sedikit, tenaga kita menggunakan handle untuk menghidupkan motor listrik. Nah, terus kalau yang di semi otomatis ini kita agak lebih ringan tenaga kita, tenaga operatornya. Dia hanya cukup dengan satu jari ditekan tombol, dia bisa menghidupkan motor atau mengendalikan motor tersebut. Nah, dan untuk otomatisnya kita lebih ringan sekali atau lebih mudah. Kita tidak perlu lagi memerlukan tenaga, hanya sekedar pemantauan, karena di situ sudah dikendalikan secara otomatis, yaitu dengan sensor. Jadi pengendalian untuk motor listrik ini kita di sini akan membahas tentang, mungkin di manual ini sudah jarang menggunakan, kemungkinan tidak ada sama sekali lagi menggunakan yang sifatnya manual, karena resikonya cukup besar, karena kita perlu tenaga yang agak berat, dan hubungan listriknya pun juga berdekatan dengan kita, untuk menghubungkannya resikonya agak lebih besar. Jadi sekarang itu larinya ke semi otomatis dan otomatis, dan masih banyak yang menggunakan semi otomatis. Jadi di sini kita akan belajar memahami rangkaian, dan kita akan mengetahui sistem kerja dari penghasut dari motor listrik, yang mana di situ ada hubungannya erat dengan kendali. Yang kita pelajari di sini adalah semi otomatis. Di semi otomatis ini, nah untuk pengendalian motor listriknya kita ada pengendalian dol, yaitu pengendalian dengan hubungan langsung. Ya, nah, terus forward reverse, pengendalian motor dengan putaran kiri dan kanan. Terus yang start delta adalah pengendalian start awal dengan daya motor besar atau tinggi. Jadi untuk rangkaian dol ini, pengendalian dol ini, dia dihubungkan secara langsung. Dan sedangkan untuk pengendalian motor putaran kanan dan kiri ini adalah kita mengendalikan motor agar berputar ke arah kanan dan ke arah kiri. Yang mana implementasinya itu salah satunya adalah lift. Dia pada saat naik putarannya misalnya kanan, ya kan? Nah, nanti pada saat turun dia akan kembali putarannya ke kiri. Nah, selain lift kira-kira ada lagi nggak? Ayo, untuk kita misalnya untuk putaran kanan kiri, kira-kira yang pernah kalian alami, kira-kira untuk ya mesin cuci. Nah, mesin cuci karena dia ada putaran kanan dan putaran kiri.
Terus ada lagi kipas angin. Kipas angin gimana muter kembali? Ayo. Ya. Gerbang. Nah, bisa untuk buka tutup pagar. Ya. Nah. Ada lagi. Pintu yang dimulai otomatis. Pintu geser. Berarti kurang lebih kayak gerbang ya, pintu pagar. Ada lagi. Sering kok. Kata saya paling sering tuh lift ya. Nah, kalau di perusahaan itu biasanya itu konveyornya ada untuk maaf, bukan konveyor, tapi kren dia untuk mengangkut barang. Nah, dia ada mengangkut barang itu, nanti dinaikkan, untuk naiknya ada dia tombol untuk naik, mengangkat, dan itu dia ada bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi untuk mengangkat barang itu akan lebih mudah. Jadi nanti kalian misalnya kalian akan praktek kerja lapangan atau magang, mungkin akan ketemu kalau misalnya magangnya di perusahaan. Jadi di sini untuk forward request-nya masih banyak ya, digunakan. Nah, dan untuk start delta-nya pengendalian start awal dengan daya motor besar atau tinggi. Jadi untuk start delta ini itu kita untuk pengendalian motor yang sifatnya untuk daya besar. Jadi dia daya besar, dia motor yang daya besar, dia kerjanya itu kan bebannya itu kan besar. Start awalnya dia akan besar bebannya. Jadi untuk rangkaian daya besar itu dia pasti menggunakan start delta. Jadi untuk gerak awalnya dia pakai start, terus sudah continue, sudah jalan, dia akan berubah menjadi delta. Dimana komponennya mungkin yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada pengaman, ya, ada pas button, terus kontaktor, apa lagi? Motor, satu lagi? Apa tuh? Hah? Relay. Temar. Relay mungkin ya bisa kita pakai juga, tapi yang pastinya temar. Kalau start delta kita pasti pakai temar. Terus untuk pengamannya selain itu apa lagi? Kayaknya lupa nih. Nah, ini tadi kita sebutkan kan? Jadi di sini kita akan membahas di mana kita nanti semester depan kita akan praktek, ya kan? Nah, terus juga kalian di PKN nanti kalian akan ketemu, misalnya di perusahaan kalian akan ketemu dengan yang namanya forward request atau start delta. Nah, ini kita lanjut ke ini komponen dulu lah. Sebelum kita masuk ke rangkaian, kita lanjut ke komponen. Nah, di sini umum digunakan ini ada 4 ini ya. Pas button, MCB atau MCCB, terus kontaktor, satu lagi apa? Timer TDR. Ya. Nah, di sini kan kalau di kontaktor ini masuk ke dalam, kira-kira masuk ke dalam kendali atau masuk dalam pengaman? Ayo, angkat tangan Mbak. Ayo, kendali atau pengaman? Ya? Dua-duanya. Dia bisa juga jadi pengaman, tapi tidak dianjurkan dia jadi pengaman utama. Dia fokusnya ke bagian kendali. Jadi karena di situ hubungannya ke kendalinya. Nah, sedangkan tor itu pengaman dan kendali juga, tapi pengaman yang utamanya. Ya. Nah, oke, kita berarti kalau masih ingat tentang komponen ini, kita lanjut ke rangkaian. Ini kita buka rangkaian. Rangkaiannya ini yang rangkaian dol atau rangkaian hubungan langsung untuk motor satu pas, seperti yang di rumah. Nah, di sini yang masih menggunakan pompa air. Sebenarnya rumah kalian di rumahnya masih menggunakan pompa air enggak? Masih menggunakan colokan? Masih menggunakan colokan. Yang masih mana angkat tangan? Oh, banyak.
Masa tak dimudahkan orang tuanya? Hah? Tak sayang bagi orang tuanya? Hah? Enggak. Kenapa? Takut salah rangkai, takut konslet. Kan kita kawan ramai-ramai nih. Karena apa? Kita kalau pakai colokan kan kita tahu sendiri, ya kan? Kalau yang namanya pompa air pun hubungannya dengan air, ya kan? Pasti di tempatnya daerahnya pasti yang dekat dengan air basah, ya kan? Itu udah belajar, ya kan? Udah kita pelajari ilmunya, masa nggak kita terapkan? Paling tidak itu kita terapkan di lingkungan kita dulu, ya kan? Masih? Ini berarti yang Pakai saklar. tidak sayang kan? Pakai saklar pakai colokan? Colokan. Saklar. Ya, Bukan saya masak. Hah? Yang maju mana nih? Kita lagi, yang lagi. Nah ini nih kesalahan Daniel masih. Oh Daniel. Jauh Pak Hah? Jauh. Maksudnya? Atau apa ya? Ada namanya game. Apa namanya? Kan sering rusak Pak kabel itu. Jadi setiap kali mau dianu dipotong ulang. Mesinnya jauh. Iya jauh. Kenapa nggak mesinnya taruh di rumah? Karena dia sih. Kok jauh kira maksudnya? Ruangannya jauh. Tapi kan jauh dari air Pak. Tapi cara tinggal jauh dari air Pak. Jauh dari air. Orang tua lagi cuci piring atau apa ya kan, orang tua mandi atau apa pas masih basah ya kan, lupa pegang golok, bahaya nggak? Ayo. Nah ini contoh ya untuk rangkaian nol, rangkaian langsung itu untuk motor satu pas. Ini kayak kakak nih bingungnya di mana sih kak? Kan kak tadi kan kakak bilang bingung kan? Bingungnya di mana? Kan kabelnya hanya dua, ya? Plus sama minus, benar nggak? Nah, plusnya itu minusnya kita langsungkan terhubung, plusnya kita putus dulu. Kan tinggal kita putus dulu, nah kita sambungkan saklar atau MCB. Kalau pompa air itu saklar langsung mampu, ya. Kalau AC kalau bisa pakai MCB lah. Lanjut kalau misalnya ini kita lanjut ke yang 3 pas. Nah, 3 pas ini MCB kan, pengaman. Lihat, ini posisinya nih. Di sini ada pengaman juga. Ini pada saat kita start, ya. Nah, pompanya hidup. Pompa motor hidup, ya kan? Ini motor untuk motor 3 pas. Jadi kita nggak perlu pakai handle, kita langsung tekan tombol, ya kan? Pas buttonnya dia langsung hidup. Sampai di sini ada pertanyaan nggak untuk rangkaian handle untuk yang motor 3 pas? Ini kan arus, kita lihat ini arusnya itu kan melalui MCB. Awalnya MCB kita matikan, ini kan harusnya stop di sini kan? Nah, ini harus sampai ke terminal 97. Terminal 97 ini F2 yang mana? F2 itu adalah tol. Jadi terminal 97 F2 dari keluaran MCB ke 97 dan ke 95. Jadi dari MCB itu masuk ke 95 dan 97 jumper, ya kan? Jadi tiga terminal itu harus terhubung, ya kan? Output atau dua dari MCB-nya, output dari MCB-nya itu terhubung dengan 95, terhubung dengan 97. Itu pembacaan kita untuk pembacaan gambar, ya. Nah, terus dari 96 terhubung ke input dari emergency. Terus dari emergensinya kita keluar ke stop, dari stop, output stop
ke input start dan 13 KM1 apa? Kontaktor. Jadi 13. Jadi output stop dengan input start ini terhubung dengan 13. Nah, ini kenapa 13 ini kita masukkan di sini? Kenapa harus ada 13 di sini? Coba kita tes nih. Nah, akhirnya dia ada di sini, ini kan harusnya. Yang awalnya kan dia terputus di sini, ini kan? Nah, terputus di sini, alirannya tidak bisa mengalir dan kontaktor ini tidak tertutupi, kan? Nah, otomatis arus yang di sini rangkaian dayanya terputus, ya kan? Nah, harusnya tidak mengalir ke motor. Pada saat di start dia mengalir, motor berputar, hidup. Sekarang kita lihat ini KM1 juga nih, ya 11 12. Nah, ini kan benar 11. Kalau nomornya bisa kita itukan, ini sebenarnya 21 22. Kalau di relnya ya, di rel kontaktornya ini 21 22. Ini tujuannya bahwa pada saat kita hidupkan motor kita hidupkan, kita hubungkan, dia mematikan lampu kuning dan dia menjalankan motor dan menghidupkan lampu hijau. Ini fungsinya untuk KM1N apa nih? Ingat tadi N apa? Jadi kotak NCN. Nah, kalau yang ini apa nih? NC normalnya terhubung atau tertutup. Nah, ini kan normalnya kan seharusnya ini ya, ini normal, ini kan? Nah, normal dia belum hidup, ya kan? Nah, pada saat diaktifkan, kontaktornya diaktifkan, dia berubah, ya kan? Nah, dan untuk 13-14 nya jadi terhubung, ya kan? Nah, untuk 21-22 nya terputus. Jadi di sini terus sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Berarti lanjutnya. Nah, terus ini tor atau terminal terus relay. Apa yang terjadi jika dia aktif atau dia membaca? Harus berlebih. Overload. Jadi mati, terputus. Putusnya di mana? Putusnya di sini. Kendali. Makanya di tor itu selain pengaman dia juga sebagai kendali. Karena dia untuk memutuskan rangkaian kendali di sini untuk mematikan kontaktor. Jadi dia akan terputus nih, arusnya tidak jalan lagi. Dan dia menghidupkan lampu merah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti pintar semua nih. Ya. Kan tadi kan langsung mati dari kedua ya Pak. Ya. Kalau itu kan mati langsung dari kedua yang kedua kan. Iya. Jadi yang itu berapa gitu? Yang mana itu? S3 yang emergency. Emergency ini pada saat mungkin ya gini, kita pada saat operasi motornya pekerjaan pasti dia ada menggerakkan barang atau apa ya, mungkin ada permasalahan, operatornya bisa melihat atau bisa memantau, masih bisa memantau motornya masih tetap jalan, dia bisa tekan tombol emergency. Mana emergency ini akan mematikan semuanya. Lampu. Kenapa tidak stop Pak? Hah? Kalau stop, dia akan bisa nih, ini kan stop, ya kan? Ini pada saat jalan stop. Ini akan bisa menekan tombol start. Maksudnya biar startnya. Jadi pada saat dia ditekan tombol emergency,
ini tombol ini tidak akan berfungsi lagi karena ada kendala dalam proses pekerjaan atau proses jalannya motor. Jadi bisa kita buka, bisa lakukan perawatan, dan indikatornya lampunya tidak ada jalan lagi. Kita lagi tanya, kalau nggak ada, kita lanjut nih. Lanjut. Kita lanjut ke rangkaian robot pipas. Mengambil ya, lumayan banyaknya ya. Ini sama nih, cuman perbedaannya dia ada dua kotak port dan dia ada dua tombol startnya, dimana tombol untuk kiri dan kanan. Ini kita coba mulai. Nah, ini pengamannya, ini kita hidupkan dulu. Nah, terus kita putar kiri, ya. Terus kita putar kanan. Ada perbedaan nih. Lihat, arah panahnya ya kan? Dia putar kiri dan putar kanan, dan arusnya juga coba kita lihat di sini. Pada saat kita stop, putar kiri. Nah, ini tidak kelihatan bedanya di sini, ya. Nah, arus di sini lampu hijau. Yang di sini, ini kan? Nah, dengan berarus ya kan? Untuk ya sama seperti yang sebelumnya, bahwa dia akan mematikan semuanya dan menghidupkan lampu merah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. si lampu di samping motor itu apa? Yang mana ini? Yang ini. Samping ini. Ini. Nah, kalau yang ini kita untuk memberitahukan. Kalau di sini kita memberitahukan pada saat kita tombol stop dia ada permasalahan. Jadi kalau ada di sini ada permasalahan kan, jadi kita tekan nggak mesti. Ada tombol kuning. Oke, ada masalah di motornya atau di pekerjaan alat tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, masing-masing kan ada Android kan? Kita coba udah install ini aplikasi ini. Nah, kita kan coba rangkai ini. Tapi saya tutup kali ya. Tutup dulu ya. Bisa nggak? Hah? Yang mana? Rangkaian ini semua ini. Tapi saya ubah dulu gini. Saya ubah dari mungkin kita buka yang ini, kita buka yang biasa dulu. Nah, tapi saya minta gambarkan ya, minta rangkaian yang sudah aman ditekan kiri dan kanannya tanpa harus tekan tombol stop. Saya contohkan ini, saya gambarkan ini, kan tinggal ubah ini. Silakan coba, ayo masing-masing ambil. Kita sampai jam berapa nih? Yang Setengah dua, berarti masih ada 8 menit. Mungkin nggak cukup kali untuk kalian coba ya. Iya Pak. Berarti silakan coba di rumah. Silakan coba di rumah. Nah, jika masih bingung atau apa, kita silakan diskusi di grup. Cara kalian bisa diskusi di grup. Jadi bisa saling tanya jawab atau saran ya. Berarti minggu depan kita harus ada rangkaian nih ya. Iya Pak. Ya? Oke? Siap. Semangat kalau kamu balik nih. Senyum semua. Ya kan?